tell your people that this world is not our world. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a. Now, highest is what? Yang tertinggi tadi adalah Lucifer. Let me write down. Put down cherub. Atau kerub. Cherub. It will say cherub. Kerub. In English we call it cherub. Dalam bahasa Inggris cherub. But cherub is originally. Ya, bahasa aslinya adalah kerub. Cherub society. Ya, komunitas kerub. And there are many cherubim. Iya, kalau ini lebih dari satu menggunakan imbuhan kerubim, jamak. So it's a royal class. Ya, kelas yang tinggi atau kelas kerajaan. Royal. And within the cherub, Dalam komunitas kerub itu sendiri there's many cherubs. ada banyak kerub. The highest is Lucifer. Tetapi yang tertinggi adalah Lucifer. And then second group, Ya, kelompok yang kedua, cherub. Serap. You open Isaiah 6:2. Yesaya pasal 6 ayat 2. Yesaya pasal 6 ayat 2. You read it. Iya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. So you have a cherub there. Serafim. Seraphim. Seraphim is many. Iya, dalam ayat ini menggunakan kata serafim. Ini menunjukkan jamak, lebih dari satu. So seraphims are also, now the cherubs department is very inside of the throne. See? And seraphims are, this is inside, this what? Around the throne. Iya. They are outside. Iya, kerub ini ada di dalam tahta Allah, tapi serafim ini lebih sedikit di sekitar tahta Allah. So cherub is higher than. Jadi kerub ini lebih tinggi kedudukannya daripada serap. They also have. Jadi juga serapim ini juga ada tingkatan, ada bagian-bagian seperti piramid. And third level is Mikael. Ya, dan tingkatan yang ketiga adalah Mikael. Now, I will give you 5 Mikael. You come over here. There are the functions here, the 3 department here. You come over here. Second department is the first department is the music department. Ya, tadi saya sudah jelaskan ada 3 departemen daripada malaikat. Yang pertama departemen musik, yang kedua departemen. Now, this is a kind of a military department. Ya, semacam departemen militer. It's a Mikael department. Ya, disebut dengan departemen Mikael. I'll give you some Daniel chapter 10. Ayat pendukungnya Daniel pasal 10. Chapter 10 verse 13. Daniel pasal 10 ayat 13. Now, here let me just explain this one to you. Ya, saya akan menjelaskan kepada Bapak Saudara. You look at me. Iya, perhatikan ke depan. Daniel was here. Daniel, he prayed God above third heaven. Ya, Daniel berdoa kepada Tuhan yang ada di surga tingkat ketiga. Daniel prayed. Daniel berdoa. And Gabriel carried the message. Ya, Gabriel diutus Tuhan untuk membawa pesan dari Allah. God answered through Gabriel. Ya, Allah menjawab doa Daniel melalui Gabriel. He carried the message. Ya, Gabriel ini membawa pesan Allah. He was going to go down here Dan nama Gabriel ini datang kepada Daniel to answer Daniel. untuk menjawab doa Daniel. But all of a sudden, in this second heaven here, devil and devil forces
covered all the second heaven and attacked Gabriel not to carry the message down here. Oh, tetapi dalam perjalanan Gabriel ke bumi ini untuk bertemu dengan Daniel, ia dihalangi oleh iblis di alam semesta. Okay. So God sent Michael. Karena itu Allah mengutus Mikael. Michael went there and casted all these evil forces away. Ya, Mikael mengusir semua kekuatan iblis. That story is in here in chapter 10 Daniel. Ya, cerita ini dicatat dalam Daniel pasal 10. So now we know that Michael is what? He's a military department, head of the military department. Jadi sekarang kita tahu melalui penjelasan ini bahwa Mikael itu adalah departemen militer. Okay? Write down here Daniel chapter 10. Daniel pasal 10. Chapter 10. 13. Now I'll give you some more. Daniel pasal 10 ayat 13. You know Jericho story. Jericho. Ya, saya juga menjelaskan yang lain tentang Jericho, runtuhnya tembok Jericho. Let's open the Bible. Mari kita buka Alkitab Joshua. dalam kitab Yosua. Joshua chapter 6 is the Jericho story. Yosua pasal 6 adalah cerita tentang runtuhnya tembok Jericho. Okay. Now, before Jericho, chapter 6, you look at just chapter 5, 15. Iya, sebelum jatuhnya Jericho dalam pasal 6. Chapter 5, 13 through 15. Iya, dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 menjelaskan. 13 through 15. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Would you read it? Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. So would you underline? So God's military captain. Ya, garis bawahi panglima bala tentara Tuhan. Verse 14 Ayat 14 and verse 15. dan juga dalam ayat 15. So who is that? Ya, siapakah yang dimaksud dengan panglima bala tentara Tuhan di sini? That's Michael. Iya, Mikael. So who destroyed Michael? So who destroyed the wall of Jericho? Ya, siapakah yang menghancurkan tembok Jericho? Huh? Michael. Ya, Mikael. One Michael. Ya, satu Mikael. Mikael menghancurkan tembok Jericho. You know, two angels destroyed the Sodom and Gomorrah. Ya, saudara tahu, dua malaikat menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Now you open Genesis chapter 19 verse 1. Ya, kita buka Kejadian pasal 19 ayat 1. Kejadian pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Two angels. Ya, dikatakan di sini dua malaikat. Okay. These two angels must be a member of the Michael department. Ya, kedua malaikat ini pasti termasuk dalam anggota atau departemen Mikael. Okay? Now you see, Sodom and Gomorrah was destroyed by what? Ya, kita melihat bahwa Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Destroyed by earthquake. ya, gempa bumi. Okay? So who created earthquake? Ya, siapakah yang menciptakan gempa bumi ini? Yang mengadakan gempa bumi ini? Two angels. Ya, kedua malaikat ini. Angels just to shake the land. Ya, kedua malaikat tersebut menggoncangkan tanah Sodom dan Gomora. You see?
Jesus said in Matthew chapter 24, verse 7, he said that one of the signs of end time is a frequent earthquake. Iya, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat 7 bahwa salah satu dari tanda akhir zaman adalah gempa bumi ya, semakin seringnya gempa bumi. Mari kita buka Matius pasal 24 ayat 7. Matthew 24, okay. Now you read verse 3 first. Read verse 3. Ya, Matius 24 ayat 3, dari ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. And also you read 6, 7. Selanjutnya ayat 6 dan 7. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. You said that frequent earthquake then? Ya, dikatakan di sini gempa bumi di berbagai tempat. Who will make the earthquake? Who will do it? Siapa yang akan melakukan gempa bumi ini, mengadakan gempa bumi ini? And don't say angel, you say Mikael group angel. Iya, adalah kelompok Departemen Mikael. Now Indonesia is one of the major earthquake countries. Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang paling banyak terjadi gempa bumi. Why? Kenapa? God is very concerned Indonesian missions. Iya, perhatian Allah sangat tertuju tentang misi di Indonesia ini. He wants the Indonesian church say, wake up Indonesian church. Allah ingin agar gereja-gereja di Indonesia bangkit. There are still many unreached tribal people in this country. Masih ada banyak suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil di Indonesia. Most unreached people to live in country is Indonesia. Negara yang sukunya paling banyak yang belum dijangkau oleh Injil itu adalah Indonesia. Indonesia has many Christians and many churches. Di Indonesia ada banyak gereja dan banyak orang Kristen. But Indonesian Christians do not evangelize, okay, those unreached people. Tetapi orang-orang Kristen di Indonesia tidak menginjili suku-suku yang belum terjangkau tersebut. You just celebrate yourself all the time. Ya, orang-orang Kristen di Indonesia hanya ya merayakan ya di gereja mereka, menyembah Tuhan di gereja mereka. You do not send your missionaries to deep mountain area. Ya, orang-orang Kristen di Indonesia tidak mengutus misionari ke tempat-tempat terpencil. You do not send missionaries to deep inside of a small island. Ya, orang-orang Kristen di Indonesia tidak mengutus misionari ke tempat-tempat yang jauh, pulau-pulau yang jauh. Instead, Americans are coming. Ya, daripada orang Kristen Indonesia yang melakukan penginjilan, orang-orang Kristen atau misionari dari Amerika datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil. And Korean missionaries come. Misionari Korea datang ke Indonesia They go deep inside. dan mereka pergi sampai ke pedalaman. But Indonesia is seldom go there. Tetapi ya, orang-orang Kristen Indonesia jarang sekali yang mau pergi ke pedalaman. That's why God shake your land. Itu sebabnya Allah menggoncangkan tanah Indonesia ini. If Jesus sent even one angel to say Aceh, okay, one angel can make Aceh earthquake. Ya, jika Yesus mengutus hanya satu malaikat saja ke Aceh, pulau Aceh, provinsi Aceh akan goncang. It will be more and more because until Dan gempa bumi akan lebih sering lagi terjadi sampai kepada Indonesian unreached tribal people got listen. ya sampai suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia mendengarkan Injil. Are you listening to the voice from God? Apakah saudara mendengarkan suara dari Tuhan? Instead of you celebrating yourself, okay, and say, hallelujah, we love you God, we love you God. From there you have to move forward. Ya, saudara tidak boleh tinggal di gereja memuji dan menyembah Tuhan, tetapi saudara juga harus pergi menjangkau jiwa-jiwa. When you say there is a healing service, healing crusade, then 1,000
thousand people gathering for healing for your body and your problem. Iya, di Indonesia ini ketika ada pelayanan kesembuhan, pelayanan mujizat, akan ada ribuan orang berkumpul. And you celebrate, thank you for healing, but yet not going to the deep inside of. Ya, dan mereka merayakan, mereka bersuka cita, bersyukur kepada Allah atas karunia-karunia kesembuhan yang terjadi, tetapi setelah itu mereka tidak mau pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat yang terpencil. The God will send micro department angels to shake your land. Allah akan mengutus departemen malaikat untuk menggoncangkan Indonesia ini. You know, the Korea is a very small country. Korea adalah negara yang sangat kecil, But we send out thousand missionaries. tetapi kami mengutus ribuan misionaris ke berbagai negara. We send out more than, say, around 10,000 missionaries to China alone. Kami telah mengutus lebih daripada 10.000 misionaris ke negara Cina. Hanya ke negara Cina. And there are many Korean missionaries in your land. Ada banyak misionari dari Korea di Indonesia ini. Koreans spread all over, about more than 200 countries, missionaries. Ya, misionari Korea tersebar di sekitar 200 negara di dunia ini. That's why Itu sebabnya. there's no earthquake in Korea. Tidak ada gempa bumi di Korea. No need for earthquake. Tidak perlu Tuhan kirim gempa bumi ke Korea Selatan. Number 4. Okay. Number 4 Nomor 4, is the Gabriel department. Departemen Gabriel. See, still you write that Gabriel department is the general affairs administration department. Ya, Departemen Gabriel ini bertugas seperti pada bagian urusan administrasi. Including messenger. Ya, termasuk utusan pembawa berita. Gabriel? Malaikat. Itu yang bagian di departemen atau 9 tingkatan komunitas malaikat. Malaikat. Ini 9 tingkatan komunitas malaikat. Nanti jadi sana, Pak. Ya, kalau ini yang sudah jatuh tadi yang sebelah sini itu Departemen Gabriel. You see, Gabriel. Michael is the highest military department. Highest Michael. Jadi And then there are small Michael people. Small Michael. jadi maksudnya dalam Mikael ini ada banyak Mikael. Ini bukan menunjukkan kepada satu. Ini jamak. Maksudnya? Mungkin maksud Bapak itu kan 9 tingkatan malaikat. Yang ini maksudnya? Iya, itu kan menjelaskan 3 tingkatan malaikat. Iya. Tapi digabungkan ke departemen, langsung digabungkan apa ini biar singkat gitu. Jadi nggak dipisah lagi departemennya, langsung masuk gitu. Gimana maksudnya Pak Budi? Ini Pak, mungkin saya boleh bantu sedikit. Ini sebelum jatuh dalam dosa ada 9 departemen. Enggak tadi yang pertama departemen itu sebelah sana Pak. Nah, This is the functional differences. What they are saying. Three ya. Huh? This will be a 3 here. Oh ya, it should be here. Oh, 3. No, 3. It's Gabriel department. Gabriel, Departemen Gabriel. Okay. Itu maksudnya? Iya. Terima kasih. Yeah. Gabriel department is administration department. Iya. Departemen Gabriel ini berurusan dengan administrasi. Administration and messenger. Dan juga pembawa berita. And put down Bible references. Here, Daniel. Ayat pendukung Daniel. Daniel chapter 9, Daniel pasal 9 21. ayat 21 And also Luka. dan juga Lukas. Luka. 1. Luka. Lukas pasal 1 1:26. ayat 26. See, Gabriel appeared to Maria
Elizabeth Dalam Lukas 1:26, Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan Elizabeth for the birth of John the Baptist and for the birth of Jesus. ya untuk memberitahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus. That's a Gabriel. Ya, ini adalah tugas Gabriel, Departemen Gabriel. So like here is a Gabriel department. So they make this one and the highest Gabriel, and there are small Gabriel here too. Okay. Jadi dalam Gabriel ini pun ada banyak Gabriel. Dalam Departemen Gabriel ada banyak Gabriel. Jadi ini lebih mengacu kepada seperti komunitas, bukan nama ya. Gabriel ini. Karena ada banyak Gabriel gitu ya. There are more angels. Okay. Here, you put down 5, 6, 7, put down 8. Nom- And 9 and 2. Okay. Nomor 5, 6, 7, 8 sampai 9. Just this, you look at this one. You put down in Colossians. Iya, dari nomor 5 sampai 8 Write down here. Colossians ini terdapat dalam Kolose 1:16. Kolose 1:16. 16. Kolose 1:16. So there are 4 names there. Okay. Ya, dalam Kolose 1:16 ini terdapat 4 nama malaikat atau tingkatan malaikat. Kolose 1:16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. You have those 4 names there. Yes, yes. One by one. Yes. Yang pertama adalah singgasana, Give it to him. yang kedua adalah kerajaan, yang ketiga adalah penguasa. Yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah penguasa. And number 9. Dan nomor 9, tingkatan ke-9, Just say general angels. ya, malaikat biasa. That's a low angel. Malaikat biasa yang kedudukannya rendah. General workers. General workers. Angel workers. The lowest class. Ia adalah kelas paling rendah dalam 9 tingkatan malaikat. Now, Bible said to write down there. Revelation chapter 4. Alkitab menjelaskan dalam Wahyu pasal 12. Revelation chapter 2. Everybody, Wahyu pasal 12. open your Bible. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 12. Revelation chapter 12, verse 4. Wahyu pasal 12 ayat 4. 3 and 4. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. You underline that. 1/3 of the stars in verse 4. Iya, garis bawahi dalam ayat 4, sepertiga dari bintang-bintang. That underline the 1/3. Garis bawahi sepertiga. So that means the 1/3 of angels follow the Lucifer. Ini berarti sepertiga dari malaikat di surga mengikuti Lucifer. That is what theologians interpret. Iya. Para teolog menafsirkan seperti ini. And also, and Jesus said in Luke chapter 10, Dan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 10 verse 18. ayat 18. Luke chapter 10, Lukas pasal 10 18. ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." That the stars have dropped from heaven.
Devil. Devil? You said when your Bible said Ya, devil. devil. Yes. Okay. Ya, dalam ayat 14 dikatakan, Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. You underline it. Okay. So now to combine this verse and this verse, this is what Jesus said. Yesus dalam Lukas ini yang dikatakan Yesus dalam Lukas 10 ayat 18 This is what John saw the picture. dan dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 Yohanes mendapatkan penglihatan. So this one combined, we say, oh, 1/3 of angels, okay, got fallen. Jadi kalau kita menggabungkan kedua ayat ini, kita bisa mengerti bahwa sepertiga dari malaikat jatuh. That is our imagination. Ya, ini adalah imajinasi kita. Don't ask me more questions than that. Ya, jangan tanya saya pertanyaan lebih lanjut. Okay? Now then, 1/3 of this department got here. Jadi sepertiga dari departemen kerub ini, yaitu kerubim, mengikuti Lucifer, dan mereka adalah malaikat yang jatuh. That's why you have 9 classes of Satan. Itu sebabnya di sini juga ada 9 tingkatan Satan. And fallen 1/3 of Dan sepertiga dari serafim itu juga mengikuti Lucifer dan jatuh. okay? 1/3 of Michael department. Sepertiga dari departemen malaikat juga jatuh. And 1/3 of this, what is it? Gabriel, sepertiga dari departemen Gabriel juga jatuh. Okay? And this Colossian story now is in Ephesus story. Dan malaikat yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 16, 4 tingkatan malaikat ini juga jatuh sepertiga, itu terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Okay? Now here general angel group. Iya, dan tingkatan yang ke-9 malaikat biasa, They become demon group. mereka menjadi roh-roh jahat. See, I was not going to teach this one to you. I thought you may know. That's why I just went there direct. Iya, sebenarnya tadi saya tidak bermaksud untuk mengajarkan lebih jauh tentang malaikat ini, tapi karena untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara, saya menjelaskan lebih detail lagi. But this man Tapi Bapak ini yang di depan was asking me, bertanya kepada saya, give me Bible. iya, mana dasar Alkitabnya? So I given you Bible here. Ya, saya sudah menjelaskan dasar Alkitabnya. Okay? Sometimes the Holy Spirit, uses men like him, Ya, terkadang Roh Kudus memakai orang seperti Bapak ini. raising question to me. Iya, mengajukan pertanyaan kepada saya. Meaning that Jesus said, Thomas Wang, you teach this to these people. Ya, ini berarti bahwa Yesus ingin saya mengajarkan lebih jauh lagi hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Why you skip? Why you skip? Ya, kenapa kau mau ini melompat ini bagian ini? So God uses him Ya, Allah memakai Bapak yang depan and asking me. bertanya kepada saya. So I am very sensitive to that. Ya, saya sangat sensitif kepada setiap pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Speaking through that man. Saya merasa Yesus berbicara kepada saya melalui Bapak ini. That's why I promise you that I will teach you after. Itu sebabnya saya berjanji kepada Bapak itu tadi, setelah makan siang saya akan jelaskan. Okay? So thank you, Jesus. Ya. Terima kasih kepada Yesus. Now, would you review each other? See? This one, all the way there. Ya, mari kita ambil waktu sebentar untuk mereview apa yang sudah kita belajar dari sana sampai ke sini. Talking each other, review each other. Ya, mereview satu sama lain, sebelah kiri atau sebelah kanan. This is the way you can understand more. Itulah caranya saudara bisa mengerti lebih jauh. If you don't talk each other, Jika saudara tidak berbicara satu sama lain, later you will forget. nanti saudara akan lupa. Okay, this is important message. Ini adalah pesan yang penting. As soon as you go back to your church, your home, you have to teach this one to your people. Ya, segera sesudah saudara pulang ke tempat pelayanan Bapak Ibu Saudara atau ke rumah, saudara harus mengajar ini. Amen. So now you review each other. Ya, saudara, kita ambil waktu sebentar untuk mereview pelajaran ini satu sama lain. Silakan Pak.
So that's the title. Guardian angel. Ya, topiknya malaikat penjaga. God provides guardian angel to protect you. Ya, Allah menyediakan malaikat penjaga untuk melindungi Bapak Ibu Saudara. But not all Christians. Not all. Tetapi tidak semua orang Kristen ada malaikat penjaganya. The Christians who are doing God's ministries faithfully, then God always send guardian angels following him all the time. Ya, Allah menyediakan malaikat penjaga ini hanya bagi orang-orang Kristen yang melayani Tuhan. When Father who is ministering God's word, okay, and accompanied by guardian angels, when Father does, then his wife and his children also are being accompanied by guardian angels, all family. Ya, jadi ketika seorang ayah di dalam satu keluarga dia melayani Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan, Allah akan mengutus malaikat penjaga untuk melindungi bapak ini yang memberitakan firman Tuhan, bukan hanya dia tapi juga seluruh keluarganya. Ya, catat. You know, even Jesus, our Lord Jesus, okay, who became 100% human, okay, Jesus has to be accompanied by guardian angels. Ya, bahkan Yesus sendiri ketika ia ada di dunia ini dan dia mengambil rupa manusia seutuhnya, pada saat itu juga ada malaikat penjaga Yesus. Matthew 4:11. Matius pasal 4 ayat 11. Matthew 4:11. Matius 4 ayat 11. See that in the story that after, during the time of Jesus' temptation, 3 times temptation, at the time, guardian angel was there. Ya, inilah saat di mana Yesus dicobai oleh iblis sebanyak tiga kali, dan setelah itu malaikat datang melayani Yesus, dan malaikat ini adalah malaikat penjaga. Also, when Jesus was praying at the Gethsemane, Dan juga saat Yesus berdua di Taman Getsemane, guardian angel was there. ya, malaikat penjaga ada di sana. Luke chapter 22, Lukas pasal 22 43. ayat 43. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. And Peter, Dan juga Petrus, when Peter was in prison, ketika Petrus dipenjarakan, guardian angel came and broke the angel gate. ya, malaikat penjaga datang dan menghancurkan pintu gerbang penjara. Acts Kisah Para Rasul, 12 verse 7. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Acts 12 Kisah Para Rasul 12 ayat 7. verse 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menyepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. And Paul, Dan Paulus, when he was in the Philippian jail, ketika dia ada di penjara Filipi, guardian angel who made earthquake, malaikat penjaga mengirim gempa bumi and broke the chain, ya, dan memutuskan rantai, prison chain, ya, rantai penjara, and he was released. dan Paulus bebas. Okay? Now, even David, Bahkan Daud, Psalm 34.
Mazmur 34. We will read Psalm 34. Kita akan baca Mazmur pasal 34 Read verse 1 dari ayat 1 through verse 7. sampai 7. Psalm 34 verse 1 through 7. Mazmur 34 ayat 1 sampai 7. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mungkin ayat 8 ya, dalam bahasa Inggris sampai ayat 7 mungkin, tapi yang berbicara tentang malaikat di sini ayat 8 saya pikir, ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Verse 7 there. Ya, in Indonesian Bible is verse 8. Verse 8? Yes. Verse 8. Ayat 8. The Psalm has Indonesian, some other countries too. Psalm has a different, even Nepal. Iya, terjemahan Mazmur ini juga berbeda-beda dalam bahasa Inggris antara bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia juga, tapi terjemahan bahasa lain juga seperti Nepal, sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ini malaikat disebut dalam ayat 8. So now in verse 8 says what? Dalam ayat 8 dikatakan, What kind of people will be given that kind of guardian angel? iya, orang-orang yang bagaimanakah yang akan mendapatkan malaikat penjaga ini, yang Tuhan berikan malaikat penjaga? Orang-orang yang takut akan Dia. The special Christian. Ya, inilah orang-orang Kristen yang khusus. I hope all of you have guardian angel. Ya, saya berharap semua saudara di tempat ini ada malaikat penjaga. See? Now, Psalm chapter 91. Iya, juga Mazmur pasal 91. Iya, setiap kita buka Alkitab Mazmur pasal 91. Iya, keseluruhan pasal 91 Verse 1 through 16. dari ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan. Judulnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di bawah petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. You read verse 11 or 12. Iya, saya akan bacakan sekali lagi ayat 11 dan ayat 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. You underline the letter there, okay? The angel of the Lord. It's verse 11. My Bible says verse 11. Ya, what's that? Yours is 11 too? About angel? The angel. Ya, ayat 11 tentang malaikat. Katakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. See that the angel will surround you all the time. Ya, jadi malaikat ada di sekeliling saudara setiap saat. That is your guardian angel. Ini adalah malaikat penjaga.
I have been doing this God's mission, traveling all over the world for last 30 years. 30 years time, traveling all over the world. Iya, saya telah melakukan pelayanan Allah ini selama 30 tahun ke berbagai negara. African country, Negara Afrika, Middle Eastern country, negara Timur Tengah, South America, Central America, Amerika Selatan dan Amerika Tengah, Asian countries. negara Asia. Wherever I go, some people said, Pastor Hong, you have angels standing behind you. Iya, kemanapun saya pergi, ada orang-orang yang mengatakan, Dr. Hang, saya melihat ada malaikat berdiri di sampingmu. There are many cases like that. I know angels are always following me. Iya, ada banyak kasus seperti itu dan saya tahu ada malaikat penjaga yang mengikuti saya. As long as you love Jesus and doing His ministry, then 100% guaranteed. Ya, sepanjang saudara mengasihi Yesus dan melayani Dia, melakukan pelayanannya, 100% saudara memiliki malaikat penjaga. Those 30 years time, I have been eating all kinds of international food, African food, Asian food, Indian food, China food, whatever food. I haven't had even no diarrhea. No diarrhea. You know diarrhea? Selama 30 tahun dalam pelayanan saya ke berbagai negara, dan saya telah makan berbagai makanan internasional, makanan Indonesia, makanan Vietnam, makanan Afrika, tetapi sekalipun saya tidak pernah sakit perut atau diarea. And I haven't had even one accident. Dan saya tidak pernah mengalami sekalipun yang disebut dengan kecelakaan. I've been traveling many countries, at least 6 months, okay, in a year, 6 months, more than 6 months. Ya, setelah bepergian ke berbagai negara, setidaknya saya 6 bulan, dalam 1 tahun itu saya 6 bulan ada di luar negeri. After Indonesia, Setelah dari Indonesia, I go to Russia, saya akan pergi ke Rusia. and I go to Laos, Dan saya pergi ke Laos. and I go to China. Dan saya akan pergi ke Cina. Now, always guardian angel along with me, protecting me. Iya, kemanapun saya pergi, malaikat penjaga selalu bersama saya, menjaga, melindungi saya. And protecting my family Dan juga menjaga keluarga saya. and my ministry. Pelayanan saya, That lady here, this lady, ya ibu yang duduk di depan ini namanya Ibu Sarah. she's been traveling with me for last 20 years. Ia juga ikut bepergian bersama saya, menemani saya selama 20 tahun terakhir. Would you stand up? Ya, tolong berdiri. She is 64 years old. Iya, umurnya 64 tahun sekarang. Ya, 64 tahun. 64 years old, traveling all over the world, eating all kinds of food, never had a diarrhea, never had any problem, no problem. Ia juga bepergian ke berbagai negara dan dia juga makan makanan berbagai negara tapi tidak pernah sakit perut, tidak pernah diare. Stand up. You see, she looks young. Iya, saudara lihat, ia masih muda, kelihatan muda. Why? Kenapa? And God has blessed her 3 children. Iya, Allah telah memberkati 3 anak ibu ini. Ia punya 3 anak. They are all doctors and lawyers Iya, anak-anaknya itu doktor dan juga pengacara in America. di Amerika. Well, guardian angel helping. Iya, malaikat penjaga membantu ibu ini. And also your Mrs. Budiono. Dan juga Ibu Budiono. Now she is now about to age 60. Iya, umurnya sekarang hampir mendekati 60. She has been in
Myanmar as a missionary for 3 years. Ia pernah melayani di Myanmar sebagai misionaris selama 3 tahun. 15 years ago. 15 tahun yang lalu. At the time, Myanmar was very bad condition. Pada waktu itu keadaan Myanmar sangat buruk. She sacrificed for them. Ia mengorbankan hidupnya untuk negara Myanmar. She established the Bible college there Ia mendirikan sekolah Alkitab di Myanmar and served many Myanmar people. dan melayani banyak orang Myanmar. And she served in Malaysia. Dan setelah itu dia pergi ke Malaysia sebagai misionari, melayani di sana. And after that, came to Indonesia. Dan dari Malaysia datang ke Indonesia. And God gave this man. Oh, dan setelah itu Allah memberi bapak yang di depan ini menjadi suaminya. Haleluya. So now she became an Indonesian woman. Ya, sekarang ia menjadi warga Indonesia. Indonesian pastor's wife. Ya, istri pendeta Indonesia. For last 15 years, guardian angel always follows her. Ya, selama 15 tahun terakhir malaikat penjaga juga bersama dengan Ibu Susana. Her guardian angel joined protecting him too. Malaikat penjaga Ibu Susana juga sekarang menjaga Bapak Budi nih. After he got married, Setelah mereka menikah. Dulunya Bapak Budi sakit-sakitan perutnya mungkin ya. Sekarang nggak sakit lagi Pak ya. he looks about 5 years younger than before marriage. Who? Oh, Bapak Budi ini sekarang kelihatan 5 tahun lebih muda sebelum mereka menikah. Setelah mereka menikah. See, God's promise is working in our life. Ya, janji Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. This man, he came to Korea around how many years ago? 15 years ago? 20. 20 years. Ya, ini saya juga ke Korea 20 tahun yang lalu. About 10 years ago, he came to our school. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu ia datang ke sekolah saya. He studied with me for around 5 years. Ia belajar di bawah saya selama 5 tahun. Now, at the time he joined, and now he looks younger than that time. Iya. Pada 10 tahun yang lalu ketika saya datang ke sekolah beliau ini dibanding dengan sekarang katanya saya lebih muda sekarang. Dan juga pendeta Mark. This young man is also received MDiv, masuk divinity. Iya, Mark ini juga sudah lulus dan mendapatkan gelar MDiv di Korea. He's been with us for 5 years. Iya, sudah bersama dengan saya dalam pelayanan ini selama 5 tahun. 5 years been. And also computer. Juga kok bagian komputer. He's specialized in computer. Iya, jurusannya secara khusus bagian komputer. Ahli bagian komputer. Now, guardian angels are very helpful to our ministry. Ya, jadi malaikat penjaga ini sangat berfungsi di dalam pelayanan kita. Sangat bermanfaat dalam pelayanan kita. Even Jesus needed guardian angels. Bahkan Yesus sendiri pun membutuhkan malaikat penjaga ketika Yesus ada di dunia ini. Petrus, Paulus, Everybody. setiap orang. So now it's your turn. God will give you if you are faithful to Him. Ya, sekarang adalah bagian saudara. Allah akan menyediakan malaikat penjaga kepada Bapak Ibu Saudara jika saudara setia kepada Tuhan. Amen. Now, so therefore, there are two kinds of God in this world. Ya, ada 2 jenis Allah di dunia ini. Two kinds of God in this world. 2 jenis Allah di dunia. Number one, Yang pertama, Satan. or you bracket say devil. Atau dalam kurung iblis. Devil, Satan. You said 2 Corinthians 4:4. Ayat pendukung 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. It said God's
of this world. God. Dalam 2 Korintus 4:4 dikatakan ilah zaman ini. And also, I'm repeating, you need that. Ya, saya ulangi. Because I have something else in connection with it. Ya, karena nanti ada kaitannya dengan apa yang saya ajarkan selanjutnya. So you write down again, Iya, jadi catat lagi aja. And John 12:31. Dan juga Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Said he is a prince of this world, Dalam ayat ini yang disebut penguasa dunia ini. king of this world. Penguasa dunia ini. So this is very powerful. This is God gave him that power. Iya, Allah memberi kuasa ini kepada iblis. Okay, would you write down that our God gave him that power and authority. Allah kita memberi iblis kuasa dan otoritas. It is our God's plan. Ini adalah rencana Allah. This is one God, two gods. Iya, tadi dikatakan ada 2 jenis Allah. Ini yang pertama adalah iblis atau setan. And then number 2 Yang nomor 2 is a true God, Allah yang benar and Christian God. atau Allah Kristen, Okay. Trinity God. yaitu Allah Trinitas. Out of the Trinity God, Jesus God received all authority and power from Father. Ya, dari ketiga pribadi Trinitas ini, pribadi kedua Trinitas yaitu Yesus menerima segala kuasa dan otoritas. Yesus menerima segala kuasa dan otoritas. Okay. Now, the open bracket. Dalam kurung Matthew 28, Matius 28 18. ayat 18. You open and read. Matius 28 ayat 18. Record your voice. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." You have that? Yes. Okay. But don't forget, remember this. Okay? Jesus received the power and authority over all creation from Father. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menerima segala kuasa dan otoritas dari Allah Bapa. Okay. Now continue writing. Even write down that. Even Satan, okay, Satan is hands of Jesus. Ya, bahkan iblis sendiri pun ada di bawah kekuasaan Yesus Kristus. We will see Matthew chapter 4. Matius pasal 4. You have to open your Bible. We will see. Mari kita buka Matius pasal 4. Matthew chapter 4. Verse 7. Matius pasal 4 ayat 7. Now, read. Matthew chapter 4, verse 7. Matius pasal 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." You see now, Jesus was talking to Satan. Ya, dalam ayat ini sedang berbicara kepada iblis. He said what? He said to him what? Apa yang Yesus katakan di sini? You, Satan, you shall not put the Lord, your God, to test. Iya. Yesus berkata kepada iblis, "Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu." So who is Satan's God? Who is Satan's God? Ya, siapakah Allah iblis? Jesus. Yesus. Okay?
You write it down there. Ya, Write catat. down. Even Satan, God is Jesus. Ya, bahkan Allah dari iblis sendiri pun adalah Yesus. That means Satan is in the hands of who? Jesus. Ini berarti bahwa iblis itu ada di bawah tangan kuasa Yesus Kristus. Okay? Now, we will continue this. In Isaiah. Ya, Yesaya. Isaiah said, you open write down Isaiah. Isaiah chapter 45, Yesaya pasal 45 ayat 7. 45:7. Yesaya 45 ayat 7. Ya, saya bacakan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Now even God created even what? Allah menjadikan terang dan gelap, And also dan juga Isaiah 54:16. Yesaya pasal 54 ayat 16. Isaiah 54:16. Yesaya pasal 54 ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. See, write down even He created what? Bahkan di sini Allah menciptakan apa? Tukang besi. Continue, write down. Lanjut. Job Ayub chapter 1 pasal 1. chapter 1 verses 6 Ayub pasal 1 through 12. dari ayat 16, dari ayat 6 sampai 12. Now, in story here that Satan had to receive permission from Jesus to attack Job. Ya, dalam cerita ini iblis meminta persetujuan Tuhan untuk menyerang Ayub. Ya, saya akan bacakan Ayub pasal 1 dari ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. So even Satan is under the control of who? Bahkan iblis sendiri pun ada di bawah kendali siapa? Jesus. Yesus. Jehovah God here in Old Testament. In Old Testament is Jesus. Iya, Allah Yehova di dalam perjanjian lama itu mengacu kepada Yesus. Okay. Now, 1 Samuel. 1 Samuel 16:14. 1 Samuel chapter 16, 1 Samuel pasal 16 ayat 14. which is a very famous word here. Iya, ada kata yang sangat terkenal di sini. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. So now here, it's interesting part over here. Iya, ada bagian yang menarik dalam ayat ini. Let's read it again. Iya, saya bacakan sekali lagi ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. See, the Spirit of the Lord, Dikatakan di sini roh Tuhan. that the Spirit of the Lord is the
the Lord is Jesus. Jesus is the Spirit. Iya, roh Tuhan. Tuhan di sini mengacu kepada Yesus. Jadi ini mengacu kepada roh Yesus. Okay. Departing from Saul. Iya, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. And he said, and also evil spirit from the Lord. Dan selanjutnya dikatakan, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. And entered him. Dan masuk ke dalam diri Saul. See now, so the evil spirit, that is evil spirit, it's a Satan spirit. Ya, roh jahat di sini mengacu kepada roh setan. Satan spirit from whom? Roh setan dari siapa? From Jesus. Dari Tuhan. Entered. In other words, Jesus grabbed evil spirit, okay, and you go in. So, Ya, dengan kata lainnya, Yesus memegang roh iblis dan menyuruh masuk ke dalam diri Saul. controlled by Jesus. Jadi roh jahat itu dikendalikan oleh Yesus. Okay. So in this world, we have two gods here. Jadi di dunia ini ada dua Allah. The gods in this world. Ilah Satan. yang pertama ada ilah zaman ini yaitu setan. Above that God, Tetapi di atas setan ini Jesus is in control of that evil spirit. ya Yesus lah yang mengendalikan roh jahat atau setan. So in this world, we have two spirits, but which spirit is stronger? Jadi di dunia ini ada dua roh, tetapi roh yaitu roh iblis dan roh Tuhan. Roh mana yang lebih kuat? Jesus. Ya, Yesus. But evil spirit cannot do anything without approval by Jesus. Ya, roh jahat ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan dari Yesus. Okay? It is a very important concept. Ya, konsep yang sangat penting. Some people said that Christianity said Jesus came to this world to fight against Satan. Ya, beberapa orang mengatakan Yesus datang ke dunia ini untuk memerangi iblis. Is that true? Or? Ini benar atau tidak? No. Tidak. Jesus will not fight against Satan. Ya, Yesus tidak akan memerangi iblis. Fighting means equal level. Ya, bertanding atau berperang ini menunjukkannya kekuatan yang seimbang. Okay? No. Jesus came to this world to control that evil spirit. Yesus datang ke dunia ini untuk mengendalikan roh jahat. So he even allowed evil spirit, Satan, dwelling in this world. Okay? Then Jesus will control. To have Jesus has his own purpose in allowing this Satan spirit in this world. Ya, Yesus sebenarnya memiliki rencana atau tujuan mengizinkan iblis atau roh jahat ada di dunia ini. And then, would you write down some of the words that relates to this? The Bible verses, okay? Ayat-ayat pendukung 1 Corinthians 1 Korintus 15:25. pasal 15. Let them write over. Ya, di sini, Pak. Di sini. 1 1 Korintus pasal 15. And also, I'll give you some other Ini, Bible 1 verses. Corinthians 15 verse 15:25 ayat 25, and also 15:27 ayat 27 and Ephesians dan Efesus 1:22 Efesus pasal 1 ayat 22 and Hebrews 2:8. dan Ibrani pasal 2 ayat 8. That's all same topic, same subject. Ya, ini berbicara tentang hal yang sama. Yeah, we will read it. Then what is it all about? Ya, kita akan baca ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 25 dan 27. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 27.
Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Efesus 1 ayat 22. What he said? He said, all things are, under his feet. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu ada di bawah kaki Yesus. All things means including Satan. Segala sesuatu itu termasuk setan. Including Satan. Termasuk setan. Under his feet. Setan ada di bawah kaki Yesus. And read next one, Ephesus. Dan Efesus pasal 1 ayat 22. Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Now, you see here, in this world here, Ya, saudara lihat dalam dunia ini there are two gods. ada dua Allah. Okay. Now, Christian God and Allah Kristen Satan. dan setan. Okay. Two gods, but which God is the supreme, highest God? Ada dua Allah, tetapi yang mana Allah yang tertinggi? Our God. Ya, Allah kita. And Satan, God, is under the hands of Dan setan itu, yaitu Allah, our God. setan itu ada di bawah kuasa Yesus. Jesus. This is the system of this world. Ya, jadi ini adalah sistem di dunia saat ini. That's why we Christian. When evil spirits around, you say, in the name of Jesus, then he will run away. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen kita mengatakan dalam nama Yesus iblis pergilah, maka iblis akan pergi. Then our question is this: did you write down? Just one little thing. Ya, pertanyaannya adalah satu lagi. Setelah ini kita akan akhiri seminar kita hari ini. Why our God Mengapa Allah kita allow this bad guy in this world? mengizinkan iblis ada di dunia ini? Then what? Mengapa Allah mengizinkan iblis ada di dunia ini? Your answer will be, Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu Saudara? when people ask you this question to pastors, then what you will answer? Ya, ketika orang lain bertanya seperti ini kepada Bapak Ibu Saudara, apakah jawaban Bapak Ibu Saudara? Mengapa Allah mengizinkan iblis ada di dunia ini? Menguji iman. Exercise faith. He said to exercise our faith. Good, yeah, that's good. Ya, bagus. Pak Sianturi. Tomorrow we will start. Ya, besok kita akan belajar. There are two kinds of people living in this world. Ya, ada dua jenis manusia yang tinggal di bumi ini. And the God's people Anak and Satan. umat Allah dan juga pengikut God's people iblis and Satan's children. dan anak-anak iblis. Two kinds of people living. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Okay. Now, why? Then we have why God allow this Satan in this world and give the Satan big power. Iya, pertanyaan tadi, mengapa Allah mengizinkan iblis ada di dunia ini bahkan memberikan dia kekuatan yang begitu besar? It is for the purpose of God's children equipped with the full armor of God. Tujuannya adalah agar anak-anak Allah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Amen. Did you write down that? Okay. Some people are not writing down. Iya, mari catat, Pak. To make us Christians, God's children, to have a full armor of God. Iya, tujuan Allah mengizinkan iblis ada di dunia saat ini adalah untuk menjadikan kita orang-orang Kristen agar kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah.
if you do not wear the full armor of God, then God allows Satan to attack you. Jika saudara tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka Allah akan mengizinkan iblis untuk menyerang saudara. The full armor of God is talking about Jesus. Ya, perlengkapan senjata Allah di sini berbicara tentang Yesus. So when you are not equipped with Jesus and His teachings, then God will say, "You Satan, you go and attack." Ya, ketika saudara tidak diperlengkapi dengan Yesus dan pengajaran Yesus, maka Yesus akan membiarkan iblis untuk menyerang saudara. Okay? So when we say, "Oh, I have to wear the full armor of God," then Satan will run away. Ya, dan ketika kita mengatakan, "Oh, saya harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah," maka iblis akan pergi. Therefore, okay, Satan is God's gift for you. Karena itu, iblis adalah karunia dari Allah bagi Bapak Ibu Saudara. Okay? So you write it down. Satan is God's gift. Iblis itu adalah karunia atau pemberian dari Allah bagi Bapak Ibu Saudara. Reason you have Indonesian Christians surrounded by Muslims, that's God's gift for you. Alasan kenapa orang-orang Kristen di Indonesia dikelilingi oleh orang-orang non-Kristen itu adalah karunia dari Allah bagi orang-orang Kristen Indonesia. So you are special. Jadi Special children of God. saudara adalah istimewa, anak-anak Allah yang istimewa. God is asking you, Indonesian, you wear full armor of God. Iya, saat ini Allah sedang meminta orang-orang Kristen Indonesia, saudara, untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Now, we will continue tomorrow. Ya, kita akan lanjutkan besok. Amin. Kita sudah belajar tentang this world and above world, atau dunia ini dan dunia atas, yaitu dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-9. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga sebagaimana panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan kita, dan hidup kita pun akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.